Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Eh, Kami ingin mempresentasikan tentang subkelas Dialipetalae bagian 3. Kami yang beranggotakan Villa Dwi Anggraini dan saya sendiri Rahma Ramadan. Berikut penjelasan dari teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai subklasis Diapetalae. Tumbuhan yang tergolong pada tanaman ini meliputi ternah, semak perdu, dan pohon-pohon yang sesuai dengan namanya sebagai ciri utamanya. Mempunyai bunga yang segera menarik perhatian dan pada umumnya menunjukkan adanya hiasan bunga ganda. Jadi jelas dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Sedangkan daun-daun mahkotanya bebas satu dari yang lain. Adapun yang termasuk ke dalam anak kelas ini yaitu bangsa Polycarpicae, Aristolochiales, Rosales, Myrtales, Roedales, Saraceniales, Parietales, Gutiferales, Malvales, Geraniales, Malpihiales, Polygalales, Rutales, Sapindales, Balsaminales, Rhamnales, Celastrales, dan Umbelliflorae. Baiklah, kita masuk ke ordo Perietales. Ciri-ciri dari ordo ini adalah pertama terna atau tumbuhan berkayu, yang kedua daun-daun yang berhadapan atau tersebar, kebanyakan mempunyai daun penumpu. Yang ketiga bunga sebagian besar banci, mempunyai kelopak dan mahkota yang berbilang 5. Lalu yang keempat benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun mahkota atau lebih banyak. Yang kelima, bakal buah kebanyakan menumpang, kadang-kadang tenggelam. Biasanya beruang satu dengan 3 papan biji pada dindingnya, kadang-kadang beruang lebih dari satu. Dari ordo tersebut turun ke familia Passifloraceae. Yang ciri-cirinya yaitu yang pertama herba atau berkayu sering memanjat dengan sulur yang merupakan modifikasi perbungaan atau bagian perbungaan. Yang kedua, daun tersebar tunggal, sering terdapat nektar pada petiolus. Yang ketiga, bunga dalam simosa atau tunggal, bi atau uniseksual, actinomorph, ada hipantium. Sepal 3-8 persisten, petal sebanyak sepal, imbricatus. Ekstrastaminal corona hampir selalu ada. Tumbuh Hyapantium biasanya terdiri dari satu atau lebih deretan filamen atau sisik. Stamen umumnya 5, bebas atau muncul dari androgynouform. Gynecium 2-5 karpel, satu ruang, placenta perietalis, ovula pun banyak. Yang keempat, buah kapsula atau baka. Biji gepeng arilus berdaging, endosperm lunak berdaging. Suku ini memiliki sekitar 16 genus dan 660 spesies, terutama di daerah tropis dan subtropis. Lalu yang kelima didominasi oleh marga Passiflora, sekitar 400 jenis. Buah dari beberapa Passiflora dapat dimakan, tetapi karena adanya cyanida ini membuat orang penting berhati-hati. Nah, dari famili tersebut kita klasifikasikan ada 3 tumbuhan. Yang pertama, Passiflora quadrangularis L atau tumbuhan erbis. Ini kingdomnya atau regnumnya Plantae, divisio Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Parietales, familia Passifloraceae, genus Passiflora, spesies Passiflora quadrangularis L. Lalu yang kedua ada Passiflora Socienea aubel atau Granadilla merah. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilenidae, ordo Violales, famili Passifloraceae, genus Passiflora, dan spesies Passiflora Socienea aubel. Gambar bisa dilihat ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, Passiflora foetida L atau tumbuhan rambusa. Biasanya kalau di perkampungan namanya cimpuluan. Ini juga bisa sebagai obat. Yang mana kingdomnya itu Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilenidae, ordo Violales, famili Passifloraceae, genus Passiflora, spesies Passiflora foetida L. Oke, lanjut kita ke famili Caricaceae.
Yang ciri-cirinya yang pertama adalah perdu atau pohon kecil yang berkayu lunak, umumnya tidak bercabang, daun terkumpul di ujung batang. Biasanya menghasilkan mirosin atau minyak mostar atau yang disebut dengan mustard oil. Lalu yang kedua, bunga dalam simosa atau tunggal, actinomorph, uniseksual atau beberapa biseksual, sepal 5 kecil, petal 5 membentuk tabung panjang pada bunga jantan dan pendek pada bunga betina. Stamen 10 dalam 2 lingkaran epipetal, ginasium 5 karpel, ovarium 1 ruang, dan plasenta parietalis atau ruang banyak dengan plasenta axillaris. Ovula pun juga banyak. Yang ketiga, buah besar berdaging, biji dengan endosperm, berdaging mengandung minyak dan protein. Suku ini terdiri dari 4 marga dengan 30 jenis yang tersebar di Amerika tropis dan subtropis. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rahmat Ramadan. Kepada Rahmat Ramadan, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah klasifikasi dari Caricaceae. Yang pertama, Carica papaya atau pepaya. Regnum plantae, divisi spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoninae, ordo Rhamnales, familia Caricaceae, genus Carica, spesies Carica papaya. Berikutnya adalah ordo Myrtiflorae. Myrtiflorae meliputi tumbuhan dengan berbagai macam perawakan, tetapi kebanyakan berupa tumbuhan berkayu. Berikutnya umumnya mempunyai daun tunggal yang duduknya bersilangan berhadapan. Pada cabang-cabang mendatar mengalami modifikasi seakan-akan tersusun dalam 2 baris yang berhadapan. Tahir bunga banci atau karena adanya reduksi salah satu alat kelaminnya menjadi berkelamin tunggal. Dengan hiasan bunga yang jelas dapat dibedakan dengan kelopak dan mahkota bunga. Berikut bagian dari ordo Myrtaceae. Yang pertama, bagian dari familia Myrtaceae. Pohon atau perdu, daun tunggal, bersilang berhadapan. Pada cabang-cabang mendatar seakan-akan tersusun dalam 2 baris pada satu bidang, kebanyakan tanpa daun penumpu. Yang kedua, bunga kebanyakan banci, karena aborsi kadang-kadang poligam atau actinomorph. Yang ketiga, benang sari banyak, kadang-kadang berkelompok 4-5 daun kelopak dan sejumlah daun mahkota yang sama yang kadang-kadang berikatan atau tidak terdapat. Berikutnya buah bermacam-macam. Pada ujungnya masih jelas tampak kelopak yang tidak gugur. Biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Lembaga lurus, bengkok atau melingkar. Ada pula yang terpuntil seperti spiral. Suku ini tergolong suku yang besar, meliputi hampir 3.000 jenis yang terbagi dalam banyak anggota-anggotanya yang merupakan penghasil minyak atsiri yang berkhasiat obat, banyak pula yang merupakan pohon buah-buahan. Berikut klasifikasinya. Yang pertama, pimenta officinalis atau pimenta. Regnum plantae, divisi spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoniae, ordo Myrtiflorae, familia Myrtaceae, genus pimenta, spesies Pimenta officinalis. Berikutnya familia Melastomataceae. Berikut ciri-cirinya. Terna, semak atau pohon, jarang berupa liana, daun tunggal, berhadapan atau berkarang. Kebanyakan 3-9 tulang yang melengkung, jarang tulang menyirip, tanpa daun penumpu. Kelopak terdiri atas 3-5 daun kelopak yang pada pangkal berdekatan berbentuk tabung. Daun mahkota sama banyaknya dengan daun kelopak. Benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun mahkota atau 2 kali lipat. Bakal buah tenggelam atau terletak bebas pada dasar kelopak yang berbentuk piala atau tabung. Ada pula yang setengah tenggelam. Mempunyai satu tangkai putih, beruang 2 banyak, jarang beruang 1 saja, berisi banyak bakal biji. Berikutnya buah berupa buah kendaga atau buah buni. Biji sering kecil saja, tanpa endosperm. Lembaga lurus atau mengikuti bentuk biji bila bijinya besar. Berikutnya, suku ini meliputi sekitar 1.800 jenis terbagi dalam hampir 200 marga, terutama tersebar di daerah tropika, kebanyakan di Amerika. Berikut klasifikasinya. Yang pertama, Melastoma polyanthum, Regnum plantae, divisi spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoniae, ordo
Myrtiflorae, familia Melastomataceae, genus Melastoma, spesies Melastoma polyanthum. Yang kedua, Valeria macrocarpa. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Myrtales, famili Timelaceae, genus Valeria, spesies Valeria macrocarpa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.